Jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sungguh Minasa pada acara pembelajaran iman. Kita berikan Tuhan salib dahulu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita bicara tentang dorsari sebagai pedang roh. Hari ini kita bicara tentang praktek berdosario, dan kita mau seperti Bunda Maria menginjak kepala ular. Saudara sekalian, banyak orang, terlebih keluarga-keluarga Katolik, mengalami tantangan yang amat berat sekarang ini. Tantangan berat terjadi oleh karena kekuatan jahat demikian merasuki kehidupan manusia dan menggoncangkan kehidupan manusia, lebih menggoncangkan kehidupan berkeluarga, seperti aborsi, perjalanan seksual, perceraian, keretakan rumah tangga. Ya, bagaimana kita bisa hadapi tantangan-tantangan yang berat seperti ini? Tantangan yang sungguh jahat menantang kita. Pertama kali, pada usia 10 tahun saya melihat sebuah patung Bunda Maria di sebuah gereja. Dan saya perhatikan bahwa Bunda Maria sedang menggendong anak Yesus. Di kakinya ada kepala ular menganga, diinjak oleh Bunda Maria. Dalam kitab Kejadian, ular itu menyesatkan manusia dengan hoax yang disebarkan. Dia hantamkan kepada manusia pertama. Jika manusia terjatuh dalam kesesatan hidup dan Tuhan menghukum ular, dia menunjukkan bahwa keturunannya dan keturunan perempuan itu akan bermusuhan, dan keturunan perempuan itu akan menginjak, meremukkan kepala ular itu. Demikian dikatakan dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Bunda Maria adalah Hawa yang baru, dan dia yang meremukkan kepala ular tua. Dan karena itu dia menerima, oleh karena dia menerima Yesus dalam rahimnya, dalam dirinya. Ular adalah lambang kuasa jahat. Bagaimana kita bisa melawan kuasa jahat ini? Dia menyerang kita sekarang ini. Saudara sekalian, kuasa jahat itu membawa kita pada kesesatan hidup, membawa kita pada kekacauan hidup, kepada keputusasaan dan kegelapan, dan membawa kita kepada ketidaksanggupan membangun hubungan dengan sesama, dan juga tak sanggup untuk mengenal diri kita sendiri, dan bahkan kita membenci diri kita sendiri. Dalam kehidupan berkeluarga akan membuat hidup keluarga berantakan begitu rupa sehingga hancur. Kita tidak mampu lagi melihat jalan keluar dari kemelut kehidupan yang kita hadapi. Kita akhirnya bisa membiarkan diri kita larut begitu saja, larut dalam kehancuran karena kita tidak melihat jalan keluar. Kita seperti berada dalam kurungan yang gelap dan tak mungkin bisa keluar. Saudara, tentu saja kita tidak ingin berada dalam situasi seperti ini. Kuasa gelap jelas tidak menginginkan kita untuk bebas. Bagaimana cara kita lepaskan diri dari kuasa kegelapan yang demikian bawa kita kepada hidup yang berantakan? Doa rosario sangat membantu kita. Pertama, bahwa dengan doa rosario kita berada dalam kasih Trinitas Maha Kudus. Kuasa jahat itu menginginkan kita mengalami kekosongan, dan dalam kekosongan kita akan mengalami kehilangan perasaan. Kita menjadi acuh tak acuh. Kita merasa terputus dengan orang-orang lain, dengan siapapun. Kita merasa serba melayang, tak tentu arah. Kita tak memiliki pegangan apapun, dan ini mengerikan. Kita merasa lepas, kita merasa tak dibutuhkan oleh siapapun, dan juga bahwa kita perlukan siapapun dan apapun kita perlukan.
kita benar-benar terputus melayang menuju kegelapan yang mengerikan. Saudara, melalui doa rosario, kita menyadari kehadiran Roh Kudus, Roh Allah yang melayang di atas air, di atas kekosongan, dan mencurahkan kasih-Nya kepada kekosongan itu. Dan Dia berfirman, terjadilah. Dari kasih-Nya yang meluap, Roh Allah bersabda, dan kita akan merasakan kasih-Nya itu yang menerobos seluruh diri kita. Kita merasa dipeluk, kita merasa menerima daya hidup yang dalam kitab Kejadian bab 1. Kita akan sanggup menerima diri kita dengan sikap syukur, dengan penuh sukacita, dan mau mengasihi. Kemauan mengasihi itu membuat kita menjadi nampak dalam kemauan kita untuk melayani, untuk berbuat apa saja yang baik, tanpa keinginan untuk mendapat balasan kasih. Ada kelimpahan kasih yang mengalir keluar dari diri kita, dan diri kita terbangun komitmen yang menghancurkan kerangkeng yang membatasi kita. Kita alami namanya pembebasan. Namun bukan untuk sesukanya hidup, melainkan untuk membalas sapaan kasih ilahi yang terjadi, yang kita alami. Yang kedua, diremukkannya kepala ular, bahwa kita dilepaskan dari kebencian, dari ketidaksanggupan menerima. Ular yang menyebabkan penyesatan dan kesesatan yang menjatuhkan kita ke dalam perbudakan yang merendahkan diri kita, merendahkan martabat kita, harus dihancurkan kepalanya. Dan kita akan alami pikiran dan hati kita dibersihkan. Kita akan menjadi jernih dan bening. Pikiran kita jadi jernih dan bening. Kita akan mengalami atau memahami bahwa biarpun kita berada dalam situasi sulit, di mana seolah Tuhan tak kita temukan, di mana seolah Tuhan tidak dengarkan kita, seolah kita seperti sendirian, ditinggalkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan justru amat sangat dekat dengan diri kita pada waktu itu. Kita tidak membutuhkan perasaan tertentu yang menandakan kehadiran Tuhan. Kita tidak butuh perasaan seperti itu. Kita siap menghadapi yang namanya rutin, yang namanya membosankan, yang namanya menjengkelkan, yang begitu-begitu saja dalam hidup, yang begitu saja tanpa merasa tertekan sedikit pun. Kita memiliki kemampuan menerima keadaan kita dan siapapun tanpa banyak menuntut. Saudara, kuasa jahat itu justru menghendaki bahwa kita merasa ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, kita tak diberikan jempol dan like, wah kita merasa ditinggalkan. Kok jempol tidak ada, dan tanda like dari sesama. Melalui doa rosario, saudara, kita tidak membutuhkan itu jempol dan like. Kita semata-mata hanya mau senangkan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Sang Teresa, karena Yesus hanya menyenangkan hati Yesus. Dikatakan kita bersiap untuk merasa tidak dipentingkan dan tidak diperhitungkan. Kita siap itu. Tidak diperhitungkan dan tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Dan lalu kita akan merasakan sesuatu yang membebaskan kita. Itu pembebasan dari lubuk hati kita yang paling dalam kita rasakan itu. Pembebasan itu membuat kita tidak merasa perlu terikat dengan apapun, tetapi justru kita membuat kita memiliki komitmen. Tidak terikat, tapi kita memiliki komitmen. Dan kita semakin setia pada panggilan kehidupan kita. Yang ketiga, kita bersikap seperti Maria, yaitu semuanya ini pasti akan berubah. Oleh doa rosario, maka kita akan merasa tidak merasa jemu, bahwa seolah tidak ada perubahan dalam hidup ini, seolah kita begitu saja. Saudara, gairah hidup kita tak ditentukan oleh situasi di luar diri kita. Gairah diri kita ditentukan oleh keyakinan kita yang terdalam dan kesanggupan untuk memiliki pengharapan. Semuanya pasti berubah. Terserah apapun itu, kapanpun terserah.
Ini yang membuat kita tidak kehilangan kasih atau tidak kehilangan kemampuan mengasihi. Kasih merupakan kekuatan dalam diri kita untuk bisa hadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Kita amat percaya bahwa Allah tidak akan tinggalkan kita. Mungkin kita bisa jatuh dalam kehidupan ini berkali-kali, namun tetap masih bisa bangkit berdiri dan berjalan lagi terus. Kita amat sadar bahwa segalanya itu ada ujungnya. Semua akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Jangan takut. Semuanya itu fana. Dan karena kita lalu tetap tawakal dalam kehidupan ini. Sikap tawakal yang kita jalani karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Seperti yang dikedungkan oleh Maria dalam Magnificat. Dan ini yang membuat kita tetap hidup dengan lapang dada dan dalam sukacita. Dan karenanya kita tetap setia pada janji hidup kita kepada Tuhan. Janji perkawinan, janji tahbisan, janji apa saja. Kita tetap setia. Dan yang keempat, kita menuju kepada kekudusan hidup dengan Dua Rosario. Sikap tawakal dan tetap setia pada segala hal yang baik yang kita lakukan itu menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan hadir. Mungkin kita rasakan sehari-hari kehadirannya, mungkin. Dalam sikap tawakal dan setia serta komitmen, kita tidak butuhkan perasaan bahwa Tuhan dekat. Nah, kita butuhkan perasaan seperti itu. Juga kita tidak menuntut bahwa kita berhasil dalam hidup ini. Kita tidak menuntut. Kalau berhasil syukur, tidak berhasil, kita tidak menuntut. Kita hanya tetap mau berbuat baik, bukan untuk mencari penghargaan. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu sikap kita seperti ini adalah sikap seperti 3 pemuda yang dibuang ke dalam tanur api oleh karena tidak mau menyembah dewa yang Nebukadnezar dirikan. Dan Nebukadnezar ancam mereka, apakah Tuhan bisa selamatkan kamu? Dan mereka berkata, Tuhan pasti selamatkan. Mereka percaya. Tetapi pun kalau Tuhan tidak selamatkan mereka dari api, mereka tetap percaya akan Tuhan. Di dalam Daniel bab 3 ayat 16 sampai 17. Di tanur api yang tempat mereka dibuang, mereka tetap memuji Tuhan. Yang itu bisa lihat baca dalam tambahan Daniel bab 3 ayat 24 sampai 90. Iman ketiga orang muda itu, ketiga orang muda Israel yang dibuang ke tanur api oleh Nebukadnezar harus juga menjadi iman kita. Bahwa kita juga terbuang dalam tanur api kehidupan. Sendirian, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketakutan dan kecemasan yang begitu besar. Orang tinggalkan kita, itulah tanur api yang real yang kita hadapi. Melalui Dua Rosario, kita tidak menuntut tanda. Kita hanya mau beriman. Sungguh kita nyatakan ketundukan kita yang total kepada kuasa dan belas kasih Tuhan. Inilah iman Bunda Maria. Saudara, melalui Dua Rosario kita berada pada jalan kekudusan. Semakin percaya akan kuasa Tuhan seperti Bunda Maria. Dan kita menyaksikan bahwa ketiga orang muda Israel ternyata Tuhan menyelamatkan mereka. Namun mereka tidak minta bukti. Dia juga hanya mau beriman, sungguh-sungguh tanpa minta bukti. Kita hanya seperti Bunda Maria. Namun tetap percaya bahwa pada akhirnya mereka yang berbuat jahat akan dihakimi oleh Tuhan. Itu keyakinan kita dalam hidup Magnificat. Kita lalu akan bertekad untuk hidup baik, untuk hidup benar. Kita yakini bahwa tangan Tuhan sungguh menyertai kita. Dan kita sadar bahwa kepala ular telah diremukkan di bawah tumit Bunda Maria. Dengan Berdua Rosario, kita mengalami pembebasan yang melegakan kita. Dan siap hadapi kehidupan seliar apapun hidup itu. Meliuk seperti ular. Toh kepala ular, yaitu pokok segala persoalan kehidupan, kita dapat injak.
beberapa pertanyaan yang perlu kita sadari. Pertama, pernahkah sebagai keluarga mengalami kekelaman kehidupan yang luar biasa? Pernahkah? Yang kedua, apa yang dirasakan bila kita alami kekelaman hidup? Lari dari kenyataan? Menolak untuk percaya Tuhan? Atau apa? Baik pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, pernahkah mencoba berdoa rosario dalam keluarga kita pada saat kelam seperti itu? Pernahkah? Dan yang keempat, apa efek yang kita rasakan dalam hidup berkeluarga karena doa rosario? Amin. Saudara sekalian, saya Pastor John datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sukuminasa. Tetap kita percaya Tuhan bersama Bunda Maria. Dengan doa rosario bersama Bunda Maria kita menginjak kepala ular, pokok segala masalah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Ya, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.